Ada videonya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, adik-adik yang berbahagia ya, dan semoga semua dalam keadaan sehat hari ini. Kita sudah kena pandemi sudah berbulan-bulan ya, dan semoga tidak ada ya di antara kita yang jatuh sakit atau masuk rumah sakit sampai harus dites macam. Hari ini ketemu dengan saya, Arfi, bisa dipanggil juga Abah Gi. Jadi Gi, ada Gi Bambani itu anak saya tuh, anak Om tuh. Nah, kita bertemu di webinar Ingin Jadi Apa. Kali ini saya menghadirkan seorang tentara, tepatnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jadi tentara kita tuh punya 3 matra, namanya 3 cabang. Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dulu kepolisian juga bagian dari angkatan bersenjata kita, tapi sekarang dipisahkan posisinya. Nah, saya menghadirkan namanya Letnan Kolonel Irdan Suhaimi, jadi disingkat Letkols Irdan Suhaimi. Om Irdan. Halo Om Irdan. Halo semuanya. Terima kasih hadir di sini Om. Iya, sama-sama. Om Irdan ini sekarang menjadi Komandan Distrik Militer di Kota Dumai. Jadi negara kita ini kan besar ya, jadi TNI kita punya struktur, punya cabang-cabang sampai ke tingkat kecamatan ya di Indonesia ini. Nah, Om Irdan ini mungkin sudah bukan mungkin. Komandan Distrik Militer itu membawahi daerah setingkat kota atau kabupaten di Indonesia. Nah, Om Irdan membawai kota Dumai dan sekitarnya ya mungkin ya, di bawah Resor Militer Bukit Barisan. Om Irdan itu pernah memimpin menjadi komandan kontingen Garuda. Kontingen Garuda itu adalah pasukan Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk menjaga perdamaian. Jadi nanti diperbantukan ke Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Om Irdan memimpin kontingen Garuda, pasukan Indonesia untuk menjaga perdamaian di Sudan pada tahun 2018. Nah, banyak sekali. Ini kedua kalinya, jadi pernah juga Om Irdan sebelumnya ke negara lain lagi, jadi pasukan perdamaian juga. Jadi pengalaman Om Irdan sudah sampai ke luar negeri, menjadi tentara, mewakili Indonesia, membawa nama baik Indonesia. Om Irdan ini juga juga aktif. Saya juga kaget ya ketika beliau mengirim kurikulum vitanya, ternyata juga sudah sarjana ekonomi, magister manajemen, jadi sambil jadi tentara juga bisa sekolah tinggi, jadi mengambil gelar sarjana. Nah, saya aja belum master, Om Irdan ini sudah master, bukan magister manajemen. Jadi teman-teman jangan kira bahwa menjadi tentara kita juga tidak bisa sekolah tinggi-tinggi, bisa juga ternyata. Om Irdan ini contohnya. Gitu. Saya mungkin tidak panjang lebar. Ada satu lagi yang menarik ya dari Om Irdan ini. Saya ingin ceritakan. Beliau pernah menjadi anggota pasukan pengibar bendera. Jadi dikirim dulu dari SMA ke Jakarta mewakili Provinsi Sumatera Barat. Dan ternyata ketika beliau sudah menjadi tentara, pernah menjadi komandan upacara untuk upacara detik-detik proklamasi di depan Istana Negara. Jadi Om Irdan ini yang hormat senjata pakai pedang begini di depan Presiden. Hormat pedangnya itu ada gitu. Iya. Saya nonton itu waktu itu. Bangga sekali punya teman yang melakukan menjadi komandan upacara itu. Dan upacara sendiri dipimpin langsung oleh Presiden saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi teman-teman bisa gitu ya, suatu hari ya mana tahu juga bisa menjadi seperti Om Irdan. Dan saya berharap ada inspirasi yang bisa teman-teman dapatkan hari ini. Nah, Om Irdan seperti biasa, webinar ini dimulai dengan presentasi dari para pembicara. Jadi maksimum 15 menit dengan beberapa slide. Setelah itu kita lakukan tanya jawab. Ya bisa ya sekitar 1 jam lah. Karena seringkali mulur juga, karena anak-anak saking serunya ingin bertanya terus, jadi
Ada aja pertanyaan dan lucu-lucu Om. Jadi Om Mirdan jangan semoga tidak tidak masuk ke hati dan juga waktunya bisa longgar hari ini menikmati pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak kita hari ini. Om Mirdan, apakah presentasinya mau saya yang bukakan atau Om Mirdan bisa sendiri atau bagaimana? Oh iya, silakan Abah Gi. Saya bantu ya. Presentasinya. Ya. Silakan Om Mirdan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini saya buka slide-nya ya. Ya. Silakan Om. Baik. Terima kasih Mbah Gi sudah memberikan kesempatan yang sangat baik ini, yang sangat berharga ini di sela-sela pandemi COVID-19. Tentunya kita menjaga jarak, juga apabila tidak terlalu penting kita tidak keluar dari rumah, tapi kita masih bisa bertemu, berjumpa, sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang bermanfaat tentunya untuk sesama kita. Sebelumnya, Om Irdan akan menyapa adik-adik seluruh Indonesia yang bergabung di Zoom ini. Halo, selamat sore semuanya. Oke, mudah-mudahan adik-adik baik juga semuanya. Baik, pada kesempatan yang baik ini, Om Irdan akan sedikit menjelaskan tentang slide bagaimana menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tentunya mungkin adik-adik ada yang bercita-cita, atau nanti kalau sudah tamat SMA akan bergabung di Angkatan Darat, bisa nanti menyiapkan dirinya dengan baik. Oke, Mbah Gi, bisa dilanjut. Oke, Om akan jelaskan sedikit tentang sumber dari prajurit TNI Angkatan Darat ini. Yang pertama sumbernya adalah dari Taruna Akademi Reguler. Taruna Akademi ini pendidikannya berada di Kota Magelang. Tamat dari SMA akan dilaksanakan tes. Apabila tes bisa mengikuti pendidikan selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian yang kedua sumbernya itu perwira prajurit karir reguler. Perwira prajurit karir reguler ini apabila adik-adik nanti tamat SMA kemudian melanjutkan jenjang kuliah sarjana ataupun D3, bisa setelah lulus dari sarjana dan D3 itu akan mengikuti pendidikan militer selama kurang lebih 7 bulan, dan nanti setelah itu akan mendapatkan pangkat Letnan 2. Kemudian yang ketiga, Bintara Prajurit Karir Pria, ini juga lulusan dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah umum. Apabila selesai dari sekolah 6 bulan dan ditambah dengan penambahan sekolah kecabangannya 3 bulan, nanti akan mendapatkan pangkat Sersan 2. Kemudian yang keempat, Bintara Prajurit Karir Komando Wanita atau KOWAT. Nah, ini khusus untuk yang perempuan. Kalau khusus yang untuk perempuan ini, nanti ada jalur bermacam-macam, ada jalur lewat yang reguler, ada juga lewat prestasi. Prestasi itu mungkin dia memiliki suatu kemampuan yang melebihi daripada yang lain-lainnya, mungkin itu akan bisa lebih mudah masuk pendidikan ini. Nah, pendidikannya dimulai dari tamat SMA, dilaksanakan tes, kemudian apabila lulus, melaksanakan pendidikan kurang lebih selama 6 bulan, kemudian langsung mendapatkan pangkat Sersan 2. Yang terakhir yaitu Tamtama Prajurit Karir, sama juga, semuanya tamat dari SMA, termasuk juga Tamtama lulusan dari SMA.
Setelah melakukan tamat SMA, ikut tes, mengikuti pendidikan kurang lebih 5-6 bulan, akan mendapatkan pangkat prajurit 2. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Siap. Kalau Om terlalu cepat, adik-adik kasih tahu ya, biar Om perlambat. Biar Om cepat, biar nanti kita banyak saling tanya jawab. Apabila adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan saja. Nah, ini untuk ketentuan administrasi. Apabila adik-adik ada yang berminat untuk mengikuti pendidikan, untuk mengambil jalur di TNI Angkatan Darat, yang pertama itu persyaratan umumnya. Yang pertama, adik-adik harus menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian, berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan. Dan setinggi-tingginya 22 tahun. Untuk Catam, Caba, dan Akmil. Kalau untuk perwira prajurit karir maksimal 30 tahun. Kemudian yang kelima, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian sehat jasmani rohani, serta tidak berkacamata. Tapi ada aturan apabila kacamatanya mungkin tidak terlalu besar minusnya, masih bisa ditoleransi. Makanya adik-adik, kalau membaca, cukup cahayanya, membacanya jangan sambil tidur-tiduran. Kemudian apabila menggunakan gadget, seperlunya saja, jangan terlalu lama bermain game, agar matanya tidak rusak nantinya. Ya adik-adik ya. Banyak ini yang begitu, Om. Kalau sehari sudah main game lebih daripada 1 jam, nantinya takutnya apabila tamat SMA, matanya sudah pakai kacamata, apabila minusnya sudah tebal, itu akan mempersulit dalam tes ini. Makanya adik-adik usahakan dari sekarang, kalau dibilang orang tuanya, jangan terlalu lama main game. Main game boleh, permainan kan ada juga game tradisional yang bisa kita manfaatkan, itu tidak hanya harus di handphone ataupun di gadget saja. Kemudian yang selanjutnya ketentuannya yaitu tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oke. Persyaratan lain. Kemudian persyaratan lain, pria atau wanita bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri, serendah-rendahnya berijazah lulusan. Kalau untuk Akmil itu serendah-rendahnya SMA. Untuk program IPA, pria dan wanita dengan nilai ujian yang telah ditentukan. Kemudian harus IPA ya, Om ya? Wajib IPA. Ada juga IPS, tergantung tahunnya berbeda-beda. Tiap tahun kadang ada membutuhkan yang IPS. Kalau yang IPS nanti kecabangannya bisa di bagian administrasi. Kemudian untuk PPK TNI, D3, S1, S2 profesi untuk pria dan wanita dengan nilai jurusan dan IPK yang ditentukan. Untuk PPK ini khususnya untuk beberapa tahun terakhir ini ada juga nanti untuk jalur khususnya, yaitu untuk yang memiliki kemampuan akademis di bidang medis, baik itu dokter maupun perawat. Itu akan bisa diutamakan. Jalurnya khusus itu nanti. Maksudnya peraturan-peraturan yang ditentukannya berbeda dengan penerimaan yang lainnya. Tentunya dia mempunyai profesi dan keahlian yang lebih dibandingkan yang lainnya. Kemudian untuk Bintara PK berijazah SMA,
Kemudian SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai dengan kebutuhan dengan persyaratan nilai ujian yang ditentukan. Kemudian Tamtama PK berijazah SMP atau yang setara baik negeri maupun swasta. Kemudian memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm. Nah, untuk laki-laki. Saya Kalau untuk pas-pas itu. perempuan 157 cm. Nah, jadi adik-adik, kalau makan yang bergizi, 4 sehat, 5 sempurna, biar bisa tinggi. Dan juga olahraga yang cukup. Ya. Kemudian berat badannya juga jangan overweight ataupun kekurusan. Nah, apabila makannya cukup, apa yang disuruh orang tuanya makan sayur, makan buah-buahan, minum susu, itu dilaksanakan rutin, pasti tinggi dan berat badannya akan seimbang. Iya. Oke. Siap, Lanjut. Om. Belum pernah menikah. Nah, ini sambil Om paparkan slide-nya juga ada foto-foto ya, silakan dilihat. Mungkin ada yang bertanya, kok fotonya bajunya beda-beda itu seragamnya. Kalau seragam yang paling kiri itu seragam Kostrad. Kalau seragam yang hijau-hijau ini seragam TNI. Kalau yang coklat-coklat kayak foto Om ini, itu seragam di pasukan perdamaian bangsa-bangsa PBB. Coba saya carikan ya. Kalau kita lagi penugasan dengan PBB, kita menggunakan seragam yang coklat itu. Gitu. Oke, Om lanjut ya. Oke. Nih saya lihatkan dulu fotonya Om, yang gede Om. Nah. Sebentar. Nah. Ini lagi apa nih Om? Nggak muncul ya fotonya? Nggak muncul, belum muncul. Nggak muncul ya? Kalau ini? Belum muncul. Oh ya udah, kita kembali ke slide dulu kalau gitu. Kembali ke slide aja dulu. Ya. Oke, slide. Oke. Nanti mungkin slide-nya kelihatan ya? Habis slide selesai baru kita tampilkan. Ini slide kelihatan ya? Kalau slide-nya kelihatan. Siap, lanjut Om. Kemudian persyaratan selanjutnya itu belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama melaksanakan pendidikan. Sampai dengan 2 tahun setelah pendidikan. Kemudian bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun. Kemudian bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus mengikuti pemeriksaan, pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerima yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, psikologi, dan akademik. Oke. Itu 10 tahun setelah lulus sekolah harus ikatan dinas ya? Iya, 10 tahun. Dan itu bersedia ditempatkan di mana saja ya? Siap ditempatkan di mana saja. Paling jauh Om Irdan kemana Om ditempatkan Om di Indonesia? Paling jauh mana ya, Sudan apa Libanon ya? Nggak, di Indonesia? Oh, di Indonesia. Pernah di Kalimantan. Pernah di Kalimantan. Ya. Oke, lanjut Om. Tugas pokok. Tugas pokok ya. Kalau tugas pokok TNI Angkatan Darat, itu bisa kita baca sama-sama ya. Menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan negara seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34, yaitu TNI mempunyai tugas ada 2. Yang pertama OMP, yaitu operasi militer untuk perang
yang kedua yaitu OMSP, yaitu Operasi Militer Selain Perang. Oke. Kalau selain perang itu maksudnya apa, Om? Contohnya? Yang selain perang berhubungan dengan bencana alam, terorisme. Oh gitu. Ada 14 hal-hal itu yang selain perang. Termasuk yang COVID ini juga ya, Om? Nah, COVID ini. TNI COVID juga ini diperbantukan. juga tugas dari TNI. Presiden sudah memerintahkan agar TNI bersama dengan Polri untuk melaksanakan penanganan dan meningkatkan pendisiplinan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Itu salah satu tugas kami juga yang disebut sebagai tugas selain perang. Oke. Baik, demikian yang... Ya, saya penasaran kok tadi kita nggak bisa lihat foto ya. Coba Abah Gi. Mungkin anak-anak lebih tertarik kalau lihat foto. Ini. Coba fotonya tampilin satu-satu, Abah Gi. Ini kelihatan nggak, Om? Masih belum. Belum ya? Belum. Kita balik dulu, mana tadi dia. Kita balik dulu ke ininya. New share. Oh, new share. Oh, dia bisa begitu sekarang. Katrok banget ini Bapak. Aduh. Terbukti anak-anak lebih IT-nya lebih canggih ya daripada bapaknya ya. Iya. Kelihatan nggak? Oh ya. Nah, ini lagi di mana, Om? Ini Om lagi bersalaman dengan komandan polisi militer dari Nigeria. Perempuan ya, Om? Ya, perempuan. Oke. Ya, tapi dia lebih tinggi daripada Om. Memang orang Nigeria lebih badannya, postur tubuhnya jauh di atas kita. Ini markas kita, markas Indonesia yang berada di Sudan, yaitu di kota El Jejina. Itu berapa lama, Om, di sana, Om? Berada di Sudan selama 1 tahun. 1 tahun. Kami memimpin pasukan sejumlah 800 orang, melaksanakan misi peacekeeping operation, pasukan perdamaian di wilayah Sudan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dan damai ya, Om ya, selama itu apa? Nah, setelah kami pulang, bersamaan itu juga Sudan dinyatakan aman, sehingga pasukan PBB dan seluruh base camp yang ada di El Jejina juga ditutup karena dinyatakan kita berhasil melaksanakan tugas. Asik, alhamdulillah. Kita coba lihat yang lain. Ini di mana, Om? Ini di Batalion Para Raider 330 pada saat Om lagi menjadi komandan Batalion Para Raider 330, yaitu di wilayah Cicalengka, Jawa Barat. Yang di kiri kanan itu siapa, Om, yang pakai hitam-hitam? Nah, yang di kiri kanan itu pasukan khusus kita. Pasukan khusus kita menggunakan pakaian hitam-hitam. Serem ya. Nah, ini pas itu ada macannya juga bawa bass drum. Iya. Nah, ini kita punya binaan taman kanak-kanak juga. Ini masih di Cicalengka ya? Ini di Cicalengka. Binaan taman kanak-kanak. Kalau ini? Kalau ini di mana, Om? Ini masih di Cicalengka juga, malam hari ketika kami akan mau berangkat tugas. Kebetulan batalion kami sebagai main body untuk berangkat ke Sudan. Kami dilepas oleh para prajurit para Raider 330 Kostrad untuk melaksanakan tugas perdamaian dunia di Sudan.
Jadi sebenarnya yang berangkat itu adalah para rider Kostrad di Cicalengka ini yang berangkat langsung ke Sudan ya? Tidak semuanya, tidak Tidak semuanya. semuanya. Oh. Ya. Nah, ini di forum ya. Ini waktu saya rapat mingguan di Sudan, membriefing para perwira dan staf di Sudan. Itu saat di Sudan itu juga ada tentara dari negara lain nggak, Om? Ada Oke. ada dari negara lain yang bergabung juga, bukan hanya Indonesia saja yang bergabung di situ. Ada dari tentara Jerman, dari Cina, dari Jepang, dari Nigeria, Pakistan, Bangladesh. Banyak juga ya. Dari negara-negara yang tergabung di PBB ada di situ semua. Oke. Nanti kita lanjut lagi lihat foto-fotonya ya, Om. Oke. Kita buka sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman udah pada greget ini. Ada yang ingin. Oke. Ada yang pencet raise hand belum? Mau ditanyakan? Ya. Ini Olin yang pertama kali pencet raise hand. Silakan Olin kalau disampaikan pertanyaannya, Olin. Sejak kapan mau jadi tentara? Sejak kapan jadi tentara ya itu ya, Om? Ya cita-cita. Oke. Pertanyaannya Olin, coba diulangi. Kenapa mau jadi tentara lah? Oh, kenapa mau jadi tentara? Oh iya. Ya. Oke, Silakan, Olin. Om. Terima kasih Olin. Terima kasih ya Olinnya, pertanyaannya yang cukup bagus. Ya, Om waktu tamat dari SMA mau jadi tentara. Cikal bakalnya waktu Om masih SMA yaitu kelas 1. Om waktu itu terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka. Kebetulan Om yang membentangkan benderanya di pagi hari. Pada saat itu kami berlatih dengan Pas Pampres, banyak tentara di situ. Nah, disitulah Om banyak dapat cerita, banyak dapat pengalaman-pengalaman sharing dari pasukan-pasukan yang sama-sama berlatih dengan Om. Karena itulah Om tertarik ikut di tentara. Dan pada saat itu setelah Om berhasil mengibarkan bendera, Om mendapat seluruh paskibraka pada saat itu juga dikumpulkan di Mabes TNI. Pada saat itu Panglima TNI menyampaikan terima kasih kepada kami sebagai paskibraka sudah mengibarkan bendera. Dari situlah timbul keyakinan bahwa mengabdi kepada negara dan bangsa itu adalah melalui TNI Angkatan Darat adalah yang Om merasa Om bisa melaksanakannya. Walaupun mengabdi kepada negara itu jalurnya bukan hanya lewat TNI saja, bisa juga lewat jalur yang lain. Tapi pada saat itu Om merasa untuk mengabdikan diri untuk negara dan bangsa ini, mungkin Om lebih cocoknya di TNI Angkatan Darat. Begitu, Adek Olin. Cukup ya Olin? Ya. Oke, terima kasih Olin. Berikutnya Gi. Ini anak saya Om. Oke. Halo Om. Halo Gi, apa kabar Gi? Baik Om. Iya Gi, ikut terus ya, ngikutin Abah. Ini gara-gara dia ini saya bikin ini. Iya, aduh. Iya ada pertanyaan nih Om. Ya Gi. Kan tadi kata Abah Om ada banyak sekolah tingginya. Ya. Itu kapan bisa lakuin itu kan setiap hari bertugas jadi tentara. Oh iya. Pertanyaan bagus. Terima kasih Gi. Ya. Terima kasih. Jadi tentara ini juga mempunyai jenjang karir yang telah disusun
secara sistematis dan sangat baik sekali. Ketika naik pangkat ke pangkat itu harus ada sekolah yang diikuti. Contohnya dari pangkat letnan ke kapten itu kita harus mengikuti namanya di Kelapa 1. Kemudian dari kapten ke mayor kita harus mengikuti di Kelapa 2. Dari mayor ke letkol kita harus mengikuti sesko. Nah, pimpinan dari TNI Angkatan Darat melihat bahwa ilmu itu bukan hanya saja di bidang militer. Karena segala sesuatu, apakah itu perang maupun non-perang, apabila terjadi, semuanya akan keterkaitan antara militer dengan dinas-dinas lainnya, dengan ilmu-ilmu lainnya. Sehingga karena itu pimpinan TNI memberikan kesempatan pada saat sekolah-sekolah itu, selain sekolah pendidikan militer yang diberikan, juga pendidikan non-militer juga diberikan. Contohnya, pada saat naik pangkat mayor ke letkol, itu ada namanya sesko. Sesko itu kita juga mendapatkan pendidikan S2. Sesko itu sekolah komando. Sesko itu sekolah staf dan komando. Sekolah staf dan komando. Kemudian untuk akademi militer sekarang, pendidikan yang diberikan selain pendidikan militer juga diberikan pendidikan akademis, dan tamat dari militer otomatis mendapatkan sarjana S1. Begitu. Jadi udah kedua dulu ya sarjana S1 Om ya. Iya. Kalau misalnya gini cita-citanya jadi insinyur robot Om, itu nanti bisa masuk TNI juga? Ya, nanti akan diberikan pendidikan khusus. Tentunya untuk ilmu-ilmu yang khusus, tentunya akan dicari orang-orang yang mempunyai potensi, mempunyai bakat yang bisa diarahkan ke situ nanti oleh pimpinan TNI Angkatan Darat. Apabila diseleksi dan mempunyai kemampuan, nanti akan disekolahkan. Sekarang juga Angkatan Darat ini bekerja sama juga dengan LPDP, lembaga pengelola dana LPDP. Pendidikan. Nah, itu bekerja sama. Tiap tahunnya Angkatan Darat mengirimkan beberapa perwira yang dianggap memenuhi persyaratan untuk mendapatkan beasiswa itu untuk bisa mengambil S2, bahkan juga ada mengambil S3. Om juga dulu ketika ngambil sesko, juga ngambil S2, juga melalui jalur LPDP itu. Jadi sangat banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan melalui jalur militer, karena pimpinan-pimpinan Angkatan Darat sangat membuka peluang-peluang untuk mengembangkan kemampuan perwira bintara dalam hal akademisi. Oke. Sama dia ada pertanyaan kedua. Ya. Kenapa tentara nggak boleh berkeluarga? Saat pendidikan. Iya, saat pendidikan. Kalau saat pendidikan nggak boleh berkeluarga. Kenapa tuh Om? Walaupun udah dewasa. Om jawab secara lucu-lucuan aja ya. Iya. Kalau boleh pun nggak sempat, karena dalam pendidikan militer Kerjanya belajar aja terus. belajar, berlatih, untuk makan saja dikasih waktu. Oh my Makan god. mulai, tak, cepat-cepat Nggak makannya. bisa. Ya, hitungan 10, makanan sudah harus habis. Kalau nggak habis, dihukum. Ya, Waduh. makanya Gitu makannya 1 jam Om. Untuk tidur pun 30 nggak menit dikasih sekarang. waktu selama pendidikan. Gitu makannya 1 jam Om. Wah, kalau makan 1 jam, nanti Bisa. nggak bisa berproduktif, beraktivitas yang lain dong.
Tuh kan, nggak Mungkin bisa. 30 menit sekarang kalau makan berat. Oke. Sarapannya Cukup ya, yang Gi? lama. Cukup ya, Gi? Ya. Ya, ini udah ada antrian. Berikutnya ada Abrisam. Silahkan Abrisam. Abrisam. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abrisam, apa kabar? Aku atas Umi Ratna. Salam dari Umi Om. Oh, Umi Sri Ratna. Ya, salam. Salam baik ya buat Umi Ratna. Supaya sehat, sukses, bahagia selalu. Ya. Ya. Om, kalau misalnya kita ikut perang, kita harus ada persetujuan orang tua nggak? Pertanyaan bagus. Oke, bagus. Bagus. Kalau ikut perang, tentunya perang itu dilaksanakan di Indonesia ini tidak dengan gampangnya begitu saja ya. Dan juga ketika surat persetujuan orang tua itu juga sudah dibuat ketika kita masuk pendidikan militer. Bahwa orang tua kita itu sudah ikhlas memberikan anaknya untuk nusa dan bangsa. Itu ya Abrisamnya. Ya. Jadi ketika mendaftar menjadi tentara itu sudah langsung bikin surat pernyataan orang tuanya. Tapi tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu khawatir bahwa yang namanya kita yakin dan percaya dan kita sudah disiapkan juga oleh pimpinan-pimpinan TNI Angkatan Darat dengan latihan-latihan, dengan alutsista yang sangat modern. Tentunya kita akan terlindung dengan latihan yang kita miliki, dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki, dengan alutsista modern yang kita miliki itu semua. Alutsista itu alat utama sistem persenjataan. Jadi misal kayak tank, rudal, kapal laut, segala macam itu. Itu yang dimaksud alutsista ya. Abrisam, pertanyaannya gimana? Cukup? Terima kasih Om. Cukup ya. Berikutnya ada. Salam ya buat Umi. Ya, Om. Abrisam. Ya, berikutnya ada dari Nararia nih Om. Oh iya. Silakan Nararia. Ini cita-citanya jadi tentara katanya. Nararia. Ya, tentara boleh nggak megang senjata? Oh iya. Halo Naraya. Naraya ya. Pertanyaannya, tentara boleh nggak tidak pegang senjata? Gitu Om. Ya, tentunya tentara itu pada dasarnya adalah Tentara Nasional Indonesia, di mana ketika pendidikan dasar kita harus pegang senjata semuanya. Tapi ada yang nggak megang senjata. Dalam pekerjaan sehari-hari ada yang pegang senjata dan juga mungkin ada yang kebetulan jabatannya di kantor atau di staf, dia mengurusi administrasi ataupun hal-hal lainnya. Mungkin pada saat itu dia bekerja di kantor. Tapi walaupun bekerja di kantor, apabila perintah dan harus memegang senjata, dia harus memegang senjata karena sudah diberikan pendidikan di awal untuk mengenali senjata dan bagaimana cara menembak. Karena senjata bagi tentara adalah hal yang harus diketahui, cara penggunaannya dan cara menembak dan cara lain-lainnya. Itu harus. Kalau mengendarai tank juga harus semuanya. Kalau mengendarai tank tidak semuanya, ada korps tertentu yang mengendarai tank.
Ini siapa nih menguasai ini? Oke. Nah, Raya cukup ya? Yuk. Oke. Ya, kita lanjut dengan Rayes. Rame banget pertanyaannya. Antriannya panjang, Om. Silakan, Rayes. Ya, kalau pas ke luar negeri kangen gak sama kampung? Ah. Kan sekarang sudah ada video call, Oh, udah ada video ada call. Zoom. Kangen yang namanya manusiawi pasti kangen. Tapi kan rasa kangen itu bisa kita atasi dengan rasa tanggung jawab kita terhadap tugas dan tanggung jawab yang kita laksanakan dalam menjaga perdamaian, dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi misal lagi dinas di Sudan kemarin itu Om nggak boleh bawa anak istri ya Om ya? Ya, tidak boleh. Karena situasinya Tidak perang. boleh. Ya, karena situasi. Tetapi selama penugasan dengan PBB kita mendapatkan kesempatan untuk cuti ke Indonesia. Oh begitu. Gitu Rayes. Jadi jangan khawatir ya. Apalagi, kan ada WhatsApp video call sekarang. Kangen-kangenan sama ibu ya kan? Iya. Cukup ya Rayes ya. Berikutnya ada Michelle. Silakan Michelle. Michelle. Halo Michelle. Ya udah kita skip dulu nih. Berikutnya Olin. Silakan Olin. Oh, Olin udah tadi ya. Khansa aja, Khansa. Olin kan sudah tadi ya. Pas. Khansa Khairun Nisa. Silakan Khansa. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Hansa, apa kabar? Baik. Ya. Gimana Hansa? Om, kalau jadi tentara perempuan boleh pakai jilbab gak? Boleh, Boleh. boleh. Tentara Boleh. tidak menghalangi orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai akidah atau agamanya masing-masing, ya. Boleh pakai jilbab. Nih, saya liatin gambarnya ya Om, bentar ya Om. Nah, liatin tuh gambarnya. Om ada kirim tuh gambarnya yang pakai jilbab. Nah, ini. Kelihatan nggak Om? Nah, itu pakai jilbab tuh. Ya, ada banyak lagi yang pakai jilbab nih. 1, Banyak yang pakai jilbab. 3, 4 setidaknya nih saya lihat. Waktu Om ke Sudan itu, Om membawa 22 orang Wan TNI. Itu waktu berangkatnya, ya intinya berangkat dengan pulang itu ada yang menambah. Ketika dia berangkat nggak pakai jilbab, pulangnya pakai jilbab. Nah, ya kan? Tapi, iya. Seru juga ya. Jadi rata kalau Kowat ini umumnya adalah lulusan sarjana lalu mendaftar ke tentara ya Om ya, prosedurnya. Oh, kalau yang Bintara lulusan SMA. Oh, ada yang lulusan SMA. Ya. Itu Kanza. Cukup ya Kanza, ada tambahan lagi? Ya. Kanza sepertinya cukup. Ini ada yang bernama rahasia. Siapa ini? Silakan. Silakan yang bernama rahasia. Ayo, siapa ini namanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh, kok mute lagi? Mute Om. Ya, ini siapa ya namanya ya? Halo, kamu mau bertanya nggak? Kok dimatiin lagi? Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam, rahasia. Ya Om. Ya, apa kabar? Namanya Ini siapa sih sebenarnya?
Boleh perkenalan dulu nggak? Boleh. Siapa namanya? Za. Sekolah di Imam Nawawi School, Om. Oh iya, kelas berapa? Kelas 5. Oh iya, kelas 5. Om, Ya, aku mau bertanya, Om. Kalau ya. misalnya pesantren nih, nah terus kita mau jadi tentara bisa nggak, Om? Ah, Dari apa? Kurang jelas? dari Kalau pesantren. misalnya Oh, dari nih kita pesantren. lulusan pesantren, Ya, boleh jadi tentara nggak, Om? boleh, boleh, boleh. Pesantrennya kan ini kan terakreditasi kan? Hmm, Oh, Ya, boleh. bisa masuk akmil juga ya Om ya? Iya, Oke. malah Ya. Angkatan Darat menerima kalau dia hafiz Quran itu akan mendapatkan prioritas mungkin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih, Om. Ya, sama-sama. Akhirnya, Om. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih berikutnya ada Alati Riyad. Silakan Alati. Al-Fatih. Ayo dinyalain dulu kamera. Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Alati, apa kabar? Sama ya, Al-Fatih. Al-Fatih. Oh Hanya iya. pertanyaan, kalau sedang dikirim tugas ke daerah konflik, siapa yang menjamin keamanan dan kebutuhan hidup? Iya. Tentunya tugas itu sudah direncanakan dan disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya oleh pimpinan kita yang berada di pusat. Bagaimana persiapan penugasan itu, mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya itu sudah disiapkan semuanya. Jadi nggak usah khawatir kalau kayak gitu, masalah makannya, masalah kehidupannya, masalah segala-gala hal kebutuhan kita selama di daerah penugasan itu sudah dipikirkan. Itu ya. Ya, Al-Fatih. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Ya, ada tuh ransumnya TNI itu enak banget loh. Jadi, ya. Oke, berikutnya ada Kenan Riyad. Silakan Kenan Riyad. Halo Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam, Oh, saya Kenan tanya. Riyad. Ini cerita dari teman mama saya. Teman Ya, mama saya tuh seorang tentara. Nah, ya. udah jadi kayak tentara gitu, dia disekolahkan lagi ke Jerman. Maksudnya sekolah apa, Om? Oh iya. Baik, Kenan. Sekolah yang seperti Om bilang tadi, pimpinan Angkatan Darat sangat membuka pendidikan-pendidikan ke luar negeri, juga di dalam negeri. Itu ada yang bekerja sama dengan LPDP, mendapatkan beasiswa, ada juga yang Army to Army. Jadi jalur pendidikan itu akan didapatkan dan akan diikuti oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Apa bentuk sekolahnya? Kalau di Jerman, banyak sekolah-sekolah di Jerman yang bisa diikuti. Ya. Seperti belajar tentang cavalry, tank, itu sangat bagus di Jerman. Dan tidak menutup kemungkinan juga sekolah-sekolah lainnya di Jerman. Gitu kan. Oke Om, makasih. Ya sama-sama, Kenan. Ya. Berikutnya ada Raihan Prilia. Silakan Raihan. Sebentar, belum saya buka. Raihan. Raihan Prilia. Ini sudah. Silakan Raihan.
Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rehan, apa kabar? Kalau mau jadi tentara persiapannya apa aja Om? Nah, Rehan umur berapa sekarang? Umurnya 12. Oh, 12 ya. Oke Om, apa Om persiapannya Om bagi anak SD? persiapannya yang penting harus sehat ya. Harus sehat. Kemudian harus pintar pastinya. Nilai di sekolahnya harus bagus. Wow. Nilai di sekolahnya harus bagus, nilai raportnya. Kemudian nggak boleh merokok. Nah, Yes. kemudian harus dapat izin dari orang tua, ya. Ya Om. Oke Rehan, Rajin-rajin cukup ya Rehan. olahraga, Ya Om. rajin belajar. Sama jaga matanya tadi Rehan. Jangan terlalu banyak kebanyakan main gadget. main gadget. Gitu. Ya, Boleh main, cuma dikurangi. Ya, oke. jangan terlalu lama. Ya. Karena matanya harus sehat tadi kan di awal dibilang sama Om. Ya. Kemudian ada Abdurrahman. Silahkan Abdurrahman. Ini Abdurrahman ini piara burung kan? Om, Silakan. kalau tentara makan banyak. Boleh nggak tentara makan banyak? Itu Om pertanyaannya Om. Ya boleh makan banyak. Yang penting makanannya sehat ya. Makannya sehat. Ya. Terima kasih Om. Iya, Oke, Abdurrahman. Abdurrahman. Abdurrahman berapa umurnya Abdurrahman? Halo Abdurrahman, oh udah ditutup. Ini ada pertanyaan di chat room Om. Ya. Tapi ini pertanyaannya sama. Jadi Kaila sama Fanianya adik kakak perempuan dua-duanya. Dia bertanya, Om kalau saya mau jadi tentara, apa yang harus saya persiapkan dari sekarang? Kedua-duanya masih usia SD dan SMP Om. Perempuan. Persiapan sehat, makanannya sehat, membaca, jangan sampai pakai kacamata ya. Kalaupun pakai kacamata masih ada toleransinya minus berapa setengah atau berapa ya. Kalau lebih dari itu nggak boleh. Kemudian belajar, nilai rapornya harus bagus karena ikut persyaratan juga. Nah, kemudian juga fisiknya bisa berlari dengan kuat, push up, pull up, berenang. Ya. Oke. Harus ada kepandaian khusus nggak Om? Ini ada pertanyaan dari Angelia Jasmine. Kepandaian khusus kalau ada itu lebih bagus untuk mendukung. Misalnya apa Om? Misalnya kepandaian yang tadi kayak hafiz Quran, kepandaiannya. Kalau untuk perempuan mungkin pandai MC, kemudian menari, nyanyi untuk perempuan. Kalau laki-laki di bidang komputer, ataupun dia mempunyai kelebihan di bidang bahasa, tentunya itu akan mempunyai nilai khusus dalam seleksi nantinya. Oh gitu, misal bahasa asing ya Om ya, seperti bahasa Jepang, bisa Jerman, Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Oh gitu, jadi catatan ya, Ya. teman-temannya. Nah Om, selama jadi tentara ini Om, ini ada pertanyaan dari Michelle. Apa yang pengalaman yang paling berkesan bagi Om kita? Nah, pengalaman
Yang paling berkesan yaitu Om mempunyai teman di seluruh Indonesia. Ya. Karena temannya banyak di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke punya teman, punya sahabat. Nah, dan juga setelah penugasan ke luar negeri, punya teman juga di dunia, di negara lain. Punya pengalaman. Dan juga Om bisa pergi umroh dengan selama penugasan waktu ke Libanon juga. Yang nggak disangka-sangka. Ya, ya, ya. Nah, ini masih ada yang ingin bertanya langsung lagi. Kalian Nararia lagi masih ingin bertanya ya? Om pernah perang sama siapa, Om? Musuhnya Ya, Semoga nggak ada perang ya, Nararia. mudah-mudahan nggak ada perang ya. Ya. Kalau Om waktu penugasan di luar negeri itu menjaga keamanan, mendamaikan dua pihak yang berselisih. Kemudian juga waktu tugas di Aceh juga pernah dengan GAM. Itu saja. Ya. Jadi gitu ya, Nararia. Semoga tidak ada perang. Yang paling penting itu damai. Nah, tugas TNI yang menjaga perdamaian, Nararia. Oke. Olin juga ingin bertanya lagi nih. Oke. Silakan Olin. Habis ini ada Jadi ya. Tentara itu latihannya paling sulit apa? Nggak ada yang sulit, latihan tentara tuh menyenangkan. Ya. Menyenangkan. Sambil lari-lari, bernyanyi terus, bergembira, bersemangat, bersama-sama. Nggak ada yang sulit latihan tentara. Jadi latihannya nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Ya, kami kalau latihan tuh pasti bergembira terus, bernyanyi-nyanyi. Walaupun panas, hujan, terik, kami selalu bersemangat bernyanyi. Hujan tetap latihan. Sehingga kesulitan itu nggak terasa. Semuanya dibawa bergembira. Oke. Yang penting hatinya yang riang dan semangat ya Om ya. Iya. Jadi, silakan Jadi. Hai Jadi. Om, senjata apa? Om, senjatanya apa? Ya, senjata yang diberikan oleh Angkatan Darat ya, yang diproduksi oleh Pindad ya, produksi dalam negeri sendiri sekarang hebatnya Angkatan Darat ya. Jadi Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri. Makanya adik-adik harus rajin belajar rajin, karena Indonesia salah satu negara yang sudah bisa memproduksi senjatanya sendiri. Gitu. Tapi harus belajar semua senjata ya Om ya? Ya. Tol, meriam gitu segala macam. Ya. Granat gitu-gitu. Ya. Belajar ya. Belajar. Gitu jadi. Ya, ini ada Nazira dari tadi belum bertanya. Nazira, silakan. Om, emangnya misalnya hari ini pakai baju tentara hijau, terus besok kenapa nggak boleh kayak besoknya itu pakai baju hijau lagi, harus beda-beda? Kenapa Om? Oh iya. Maksudnya baju seragam, ya kita ada ininya, ada baju seragam untuk di lapangan, yang kayak Om pakai ini, baju loreng. Kalau untuk di kantor yang hijau polos itu, beda-beda. Oke. Jadi itu ada hari-harinya ya, atau pas ditentukan saat bertugasnya di mana gitu ya? Ada hari-harinya juga tergantung kegiatannya apa.
Ini ada dari Aliyah nih Om bertanya Om. Ya. Aliyah ini ibunya berteman dengan Tante Tria. Oh, Apa pengalaman paling menegangkan selama menjadi tentara? Tanya Aliyah. pengalaman paling menegangkan apa ya? Pernah diberondong Om? Diberondong, pernah diberondong orang gitu gak? Ditembakin gitu? Ditembakin, kalau Om belum pernah sih. Pas latihan paling ya? Pas latihan ya. Jadi belum ada yang menegangkan ya Om ya? Mudah-mudahan belum pernah ya? Mudah-mudahan aman-aman saja. Ya. Oke. Nazira, Raihan ingin bertanya lagi nih. Silakan Raihan. Halo Raihan. Oke, Michelle lagi. Kita masih punya waktu ya Om ya? Ya, boleh. Boleh ya. Oh, ini Angelia Jasmine juga ingin bertanya langsung. Silakan Angelia. Kalau jadi tentara harus punya bahasa asing nggak? Harus bisa bahasa asing maksudnya kali ya. Oh iya, makasih Angelia. Sebaiknya harus bisa bahasa asing. Tapi kalau tidak bisa juga tidak apa-apa. Ya, kalau bisa bahasa asing tentunya bisa mendukung apabila ada penugasan luar negeri ataupun ada tentara luar negeri yang latihan bersama di Indonesia. Tentu kita tidak akan kesulitan dalam berkomunikasi dengan mereka. Terima kasih Om. Iya Angelia. Oke. Nah Om, ini ada pertanyaan dari Dastan. Iya. Pendidikan untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara itu sama? Gitu. Apa? Apakah pendidikan untuk calon taruna Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara itu sama atau beda-beda? Atau ada bagian yang sama? Bagaimana? Oh gitu. Kalau di akademi, yang masuk akademi khususnya, itu kita bersama-sama dalam beberapa waktu digembleng di Kawah Chandra di Muka bersama-sama. Kemudian setelah itu baru dipisah-pisah. Angkatan Daratnya melaksanakan pendidikan di Magelang, Angkatan Lautnya di Surabaya, Angkatan Udaranya di Jogja, dan kepolisiannya di Semarang. Oh, jadi sempat bareng dulu ya selama beberapa bulan ya? Ya, beberapa bulan pertama itu bersamaan semuanya. Oh, oke. Itu katanya ada yang bertanya tadi Om, apakah selama pendidikan itu disiksa? Nggak ada penyiksaan. Hoax itu. Nggak ada penyiksaan. Cuma beriang-riang gembira ya Om, lari. Iya, lari, nyanyi. Oh gitu. Ya. Selalu riang gembira. Nggak ada yang disiksa. Oke. Nah. Ya, ada lagi. Raihan tadi ya, belum sempat ya. Silakan Raihan. Raihan. Oh, Aldebaran mau bertanya yang pakai baju seragam tadi. Ayo, silahkan Aldebaran, siap. Om, apa aja sih Om latihan selama jadi tentara? Yang bagus. Latihan tentara itu pulangnya biasanya Aldebaran, latihan selama di tentara macam-macam. Ada latihan militer, ada latihan segala yang menunjang untuk kegiatan ke depan, kegiatan-kegiatan selama penugasan dilatihkan di situ.
sampai memasak pun dilatihkan. Bagaimana cara memasak? Ya. Aldebaran, cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Oh, ya. Semangat ya Aldebaran. Ya. Sekarang umurnya berapa Aldebaran? Aldebaran umur berapa? Oke, Aldebaran. Oke, cukup ya. Berikut dari Nazira. Bertanya lagi nih. Oh, Raihan dulu ya, lagi bertanya ya. Raihan. Tanya, Ya, silakan Raihan. apa bedanya tentara masuk setelah lulus SMA dan dengan tentara yang masuk setelah lulus kuliah? Sebentar nih kayak unmute, Om Irdan. Pencet tadi Mas. Nah, kalau tentara yang lulus lewat SMA itu bisa masuk ke Akmil, Akademi Militer. Itu lulusannya nanti langsung perwira Letnan 2. Dari lulus SMA bisa juga masuk di Bintara, Sekolah Bintara dan Sekolah Tamtama. Itu lulusannya nanti sersan dan prajurit 2. Kalau kita lulusan dari sarjana, itu cuma 1. Bisanya lewat SEPA-PK, Sekolah Perwira Prajurit Karir. Itu pendidikannya hanya selama 7 bulan, lulusannya langsung menjadi Letnan 2. Itu bedanya. Oh, itu ya teman-teman ya. Oke, ada Aga Aska. Silakan Aga Aska. Silakan Aga Aska. Mau bertanya? Pencet dulu ininya, unmute-nya. Unmute dulu Aga Aska. Ya. Om, Aga mau tanya, sekolah tentara tuh belajarnya apa aja? Tadi udah Om jawab ya. Ya. Jadi sekolah di tentara itu belajarnya semua ilmu yang berhubungan dengan ketentaraan, termasuk juga ilmu-ilmu akademik, ilmu-ilmu semua aspek-aspek itu dipelajari di tentara. Jadi belajarnya ada, berlatihnya juga ada. Jadi 2 yang didapat langsung. Makasih ya, Om. Ya, Aga, makasih ya Aga ya. Ya, Om. Ya, Pak. Nah, ini Om waktu di Sudan berhasil membangun sebuah masjid. Orang Sudan itu biasanya mereka rajin beribadah, tapi tidak memiliki masjid yang layak. Ini kami selama setahun. Sini. Halo, nama saya Gibran. Nah, Cita-citaannya jadi tentara. Tuh. Ini anak Om yang kedua. Ya. Hormat, gerak. Nah, ini masjid yang kami bangun, dibangun oleh tangan anggota-anggota TNI yang bertugas di Sudan selama 1 tahun. Terbangunlah sebuah masjid yang ukurannya bisa menampung sekitar 300 orang ini. Jadi cukup lumayan besar. Masyarakat Sudan pun berterima kasih selama
kami bertugas di situ, masyarakat Sudan sangat senang dengan keberadaan pasukan PBB, terutama khususnya yang berasal dari Indonesia. Ini masjid kita dirikan berkat sumbangan secara ikhlas, sedekah dari rekan-rekan anggota kami yang sejumlah 800 orang yang ditugaskan ke Sudan dari tahun 2018 sampai 2019. Ini foto ini diambil ketika peresmian masjid. Diresmikan bersama-sama dengan tokoh-tokoh Sudan dan tokoh agamanya yang datang pada saat itu, juga dengan warga. Sangat mengucapkan terima kasih sekali karena kita bisa membuat suatu bangunan yang sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi masjid ini digunakan mereka untuk beribadah dan juga untuk sarana belajar karena sangat terbatasnya di situ. Sudan orangnya sangat-sangat ekonomi menengah ke bawah, dan jangankan untuk tempat ibadah, untuk tempat tinggalnya saja sangat tidak layak. Ini foto Om waktu di Sudan menghibur prajurit pada saat memperingati 17 Agustus tahun 2019 ini. 17 Agustus tahun 2018. Kita mengadakan acara stand up comedy. Salah satunya Om juga jadi peserta stand up comedy untuk menghibur anggota-anggota yang mulai jenuh di daerah penugasan. Waduh, kemit. Adik-adik semua, saya dan Om Irdan ini dulu satu SMP dan satu SMA. Memang Om Irdan saya selalu mengenangnya sebagai orang yang suka melucu. Suka bikin orang senang. Jadi saya tidak kaget dia melihat di stand up comedy karena memang lumayan sebenarnya. Iya. Terima kasih Abah Gi. Kalau Abah Gi itu orangnya yang konsisten, komitmen, suka belajar, banyak kemampuan-kemampuannya yang luar biasa. Kami sama-sama mendaki Gunung Talang dulu. Saat tidak ada api, Abah Gi lah yang punya ilmu. Di puncak Gunung Talang itu bisa membuat api. Iya. Agar kami nggak kedinginan. Iya. Saya rasa ini ya, pertanyaan-pertanyaan ada lagi nih, masih saya batasin untuk 3 pertanyaan lagi. Sudah ada 2 yang antre, pertama Raihan Prilia dan kedua Kaila. Ada 1 lagi yang nanti saya kasih jatah. Setelah itu kita closing statement dari Om Irdan. Nah, silakan Raihan. Raihan ini udah ketiga kalinya ya bertanya ya. Raihan. Halo Raihan. Om. Ya. Halo. Om, kan tentara ada yang bertugas di luar negeri. Kan sering ninggalin keluarga. Apa nggak sedih, Om? Ya, tentara itu suka tugas ke luar negeri. Dan tentunya meninggalkan keluarga sedih.
Tetapi sekarang kan sudah ada kemajuan teknologi, kita bisa video call, bisa komunikasi terus-terusan, dan juga kesedihan itu akan indah pada saat Om pulang dari penugasan, ya kan? Gitu. Kan bisa video call. Ya. Ya, ini ada Hatir ya. Cukup ya, Rehan ya. Hatir ingin bertanya. Silakan Hatir. Om, saya mau nanya, kalau Ya. lagi di sekolah TNI, terus tiba-tiba mens gimana Om itu? Gimana? Nggak jelas? Kalau lagi di sekolah TNI, terus tiba-tiba mens gimana? Oh, ini Oh, pasti akan diizinkan untuk pakai yang diperlukan, menggunakan apa-apa yang diperlukan. Itu tidak terlalu kaku dan sekolahnya sangat fleksibel. Apa-apa yang diperlukan sangat humanis dan tidak ada mengekang ataupun secara manusiawi. Pasti hak-hak peserta pendidikan akan dihormati dan dihargai. Pasti diberikan kesempatan oleh pelatih ataupun guru militer yang mengajar pada saat itu. Oke, cukup Hatir. Cukup ya. Ini terakhir, bukan berikutnya. Terakhir dari Kaila. Silakan Kaila pertanyaannya. Kalau masuk SMA Taruna nilainya harus berapa? Mau masuk SMA Taruna, nilainya harus berapa? Ya, untuk masuk SMA Taruna tuh nilai SMP-nya itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu Om juga lupa, ada peraturannya berubah-berubah ya. Yang pastinya nilainya harus di atas rata-rata. Kalau zaman dulu tuh harus di atas 7 ya nilai rata-ratanya. Kalau zaman sekarang Om nggak tahu ya. Nanti coba Om tanya lagi ya. Oke. Sip. Sudah ya, pertanyaan sudah saya tutup ya. Om. Ya. Biasa sebelum kita akhiri sesi webinar kita, ada closing statement dari pembicara. Pesan buat anak-anak yang hari ini hadir bersama kita. Silakan Om. Baik ya adik-adik sekalian maupun bapak-bapak dan ibu-ibunya yang turut mendengarkan kegiatan webinar ini. Saya ucapkan terima kasih dari Sabang sampai Merauke. Walaupun dalam pandemi COVID kita bisa saling sharing dan berbagi ilmu agar kita bisa mengarahkan anak-anak semuanya. Tentunya dalam mengabdi kepada negara dan bangsa ini tidak hanya lewat jalur militer atau angkatan darat saja yang bisa dilakukan. Tentunya seluruh komponen, seluruh kedinasan, seluruh pekerjaan itu dalam rangka semuanya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Tentunya apabila pilihannya melalui angkatan darat, bisa menyiapkan putra-putrinya dan anak-anaknya agar bisa dalam nanti seleksi bisa terpenuhi apa-apa yang telah disiapkan. Dan juga kepada adik-adik, jangan terlalu takut dengan pelatihan dan pendidikan tentara, bahwa pelatihan dan pendidikan tentara itu semuanya bergembira, bersenang-senang, bahagia, sehat, dan tidak ada yang menyulitkan. Adik-adik masih panjang, belajar terus, gali ilmu sebanyak-banyaknya, temukan jati dirinya, arah mana yang akan adik-adik ambil. Tentunya harus restu dari
orang tua. Intinya, ikuti perintah orang tua, apa-apa yang disampaikan orang tua diikuti, walaupun kadang tidak sesuai dengan keinginan dari adik-adik. Yakinlah orang tua itu semuanya memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apapun itu, ikuti saja. Pasti adik-adik akan mendapatkan cita-cita yang diinginkan. Mendapatkan cita-cita setinggi langit. Pasti itu, apabila orang tua sudah merestuinya. Itu saja, Abah Gi. Mudah-mudahan pertemuan kita sore ini banyak hikmahnya dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saja, terima kasih Om Irdan. Semoga ada lain kali. Semoga Salam hormat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Terima kasih.